Pulau ini sudah terbentuk dari kerangka naga raksasa. Naga sudah tinggal di sini selama ribuan tahun. Anak ini keturunan naga dan manusia. Hari itu dia melihat ayahnya ini dibunuh. Dalam kemarahan, anak itu lompat dari tebing dan berubah menjadi naga. Ternyata tidak ada naga betina. Setiap musim dingin, naga akan terbang menculik wanita. Kemudian wanita yang diculik dilempar ke altar, terbakar sampai mati. Dari abu tersebut lahirlah anak naga. Karena manusia takut naga, manusia mengorbankan gadis perawan. Kemudian manusia menyanyikan lagu naga. Seketika naga datang dan mengambil persembahan. Melihat wanita yang dia cintai di bawah naga, dia berjuang demi cinta. Melintasi gunung dan sungai, berhasil membunuh naga. Naga itu adalah ayah Arman. Setelah mengetahui ini, Arman tidak ingin seperti leluhurnya. Ketika dia berubah menjadi naga, dia akan ke celah sempit mengurung diri. Ratusan tahun yang lalu, ritual pengorbanan yang kejam menjadi adat pernikahan. Hari ini, anak pembunuh naga, Igor, akan menikahi Mira. Tiba-tiba, hembusan angin bertiup. Naga yang hilang muncul kembali dan menculik Mira. Mira terbangun, menyadari dia terlempar di gua. Ada monster kecil yang mendekatinya. Mira mengambil batu dan ingin melempar. Tiba-tiba ada suara pria memberitahu untuk diam berbaring. Dan benar saja monster itu pergi. Dia mulai mengobrol dengan pria itu. Saat ini tiba-tiba naga terbang. Mira berusaha melarikan diri dengan memotong rambutnya untuk dijadikan tali. Tapi tali itu tidak kuat dan Mira terjatuh. Mira berusaha kabur tapi bertemu naga lagi. Mira keluar gua dan berada di ujung tebing. Arman keluar juga, ada monster tadi. Dia menjadi curiga pada Arman. Karena panik dia terjatuh dari tebing. Badan pria ini bercahaya merah dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Kemudian dia melebarkan sayapnya, ternyata dia naga. Di bawah perlindungan Arman, Mira tidak terluka. Tetapi dia sendiri terluka parah dan tidak sadarkan diri. Mira ingin membiarkan naga itu terseret ombak, tapi karena kasihan, dia menyeretnya masuk ke dalam gua. Arman yang pingsan tidak bisa mengendalikan kekuatannya. Mira menenangkannya. Besoknya, Mira memakan buah yang disiapkan oleh Arman. Mira tidak takut lagi kepadanya setelah mengetahui asal-usulnya. Mira akan mengajarinya menjadi manusia. Di hari-hari berikutnya, mereka menjadi lebih akrab cuy. Bermain di pantai dan menerbangkan layang-layang bersama. Arman menunjukkan kemampuannya melihat angin. Untuk berterima kasih, dia memberi hadiah kembang api untuk Mira. Hubungan mereka semakin dalam nih. Hari itu, Arman menyadari ternyata selama ini Mira berencana untuk kabur. Merasa Mira ini memanfaatkannya, Arman sangat sedih. Mira menjelaskan kalau ini tuh salah paham. Tapi Arman mengusir Mira dan menyuruhnya pergi dari sini. Mira dengan berat hati meninggalkan Arman. Di sisi lain, Igor berusaha mencari Mira. Setelah pencarian beberapa hari, tiba-tiba di langit ada kembang api dan mereka akhirnya menemukan Mira. Hari pernikahan Mira tiba, sedangkan Arman hanya bisa pasrah. Semenjak Mira pergi, Arman benar-benar kehilangan arti hidup. Dia melompat ke tebing ingin mengakhiri hidupnya. Tapi saat itu, dia tiba-tiba berubah menjadi naga. Untuk mencegahnya, Arman memainkan lagu pengantar tidur yang diajarkan oleh Mira. Di sisi lain, Mira bersiap menikah dengan Igor. Di tengah acara pernikahan nih coy, Mira tidak merasa bahagia. Dia malah mengingat kenangan bersama Arman. Mira tiba-tiba terbangun dan berkata dia mencintai naga. Mendengar ini, semuanya terkejut dong. Igor merasa dipermalukan di sini. Dia menarik lebih cepat, tapi Mira segera melepas tali itu. Lalu dia berdiri dan menyanyikan lagu naga. Tapi naga tidak muncul. Saat Mira merasa putus asa, tiba-tiba naga raksasa muncul cuy. Mira membuka tangannya lebar-lebar. Sekarang wajahnya sangat bahagia. Igor yang marah ingin menombak naga. Untungnya dicegah oleh pengawal. Sang naga membawa Mira ke pulau terpencil. Sayangnya Arman ini tak terkendali hingga melempar Mira dan ingin melepaskan api naganya. Tapi untungnya Mira segera mencium naga itu. Pada akhirnya naga itu tunduk pada Mira. Bertahun-tahun kemudian mereka memiliki gadis cantik dan hidup bahagia. Dan film pun berakhir cuy. Untuk berterima kasih, dia memberi hadiah kembang api untuk Mira. Hubungan mereka semakin dalam nih. Hari itu Arman menyadari ternyata selama ini Mira berencana untuk kabur. Merasa Mira ini memanfaatkannya, Arman sangat sedih. Mira menjelaskan kalau ini tuh salah paham. Tapi Arman mengusir Mira dan menyuruhnya pergi dari sini. Mira dengan berat hati meninggalkan Arman. Di sisi lain, Igor berusaha mencari Mira. Setelah pencarian beberapa hari, tiba-tiba di langit ada kembang api dan mereka akhirnya menemukan Mira. Hari pernikahan Mira tiba, sedangkan Arman hanya bisa pasrah. Semenjak Mira pergi, Arman benar-benar kehilangan arti hidup. Dia melompat ke tebing ingin mengakhiri hidupnya. Tapi saat itu, dia tiba-tiba berubah menjadi naga. Untuk mencegahnya, Arman memainkan lagu pengantar tidur yang diajarkan oleh Mira. Di sisi lain, Mira bersiap menikah dengan Igor. Di tengah acara pernikahan nih coy, Mira tidak merasa bahagia. Dia malah mengingat kenangan bersama Arman. Mira tiba-tiba terbangun dan berkata dia mencintai naga. Mendengar ini, semuanya terkejut dong. Igor merasa dipermalukan di sini. Dia menarik lebih cepat, tapi Mira segera melepas tali itu. Lalu dia berdiri dan menyanyikan lagu naga. Tapi naga tidak muncul. Saat Mira merasa putus asa, tiba-tiba naga raksasa muncul cuy. Mira membuka tangannya lebar-lebar. Sekarang wajahnya sangat bahagia. Igor yang marah ingin menombak
ombak naga. Untungnya dicegah oleh pengawal. Sang naga membawa Mira ke pulau terpencil. Sayangnya Arman ini tak terkendali hingga melempar Mira dan ingin melepaskan api naganya. Tapi untungnya Mira segera mencium naga itu. Pada akhirnya naga itu tunduk pada Mira. Bertahun-tahun kemudian mereka memiliki gadis cantik dan hidup bahagia, dan film pun berakhir cuy. Rumah mainan ini tingginya 1 meter. Raya dibelikan oleh ayah ibunya sebagai hadiah. Namun mereka tidak tahu rumah ini hampir saja membahayakan mereka. Di rumah mainan ini hidup satu keluarga. Ayahnya Eric dan ibunya Luna sedang tidur. Putranya Mike sedang bermain gitar dan ada seekor anjing. Raya sangat suka bermain. Pulang sekolah, Raya sangat ingin bermain rumah mainannya. Kali ini saat melihat rumah mainannya, Raya merasa aneh. Mengapa ada kepala tengkorak di rumah mainan? Dan yang lebih anehnya lagi, Eric dan Luna yang tadinya tidur kok malah bisa duduk sendiri. Lalu Mike yang bermain gitar memeluk bantal seperti takut pada sesuatu. Anjing pun sudah berubah posisinya. Dia melihat kepala tengkorak itu. Raya mencoba memegang kepala tengkorak. Ternyata benar itu adalah darah. Saat itu ibu Raya memanggilnya. Setelah pergi dan kembali lagi, Eric dan Luna sudah turun ke lantai bawah. Kepala tengkorak itu berpindah di atas sofa. Kemudian saat Raya lengah melihatnya, Eric, Luna dan juga kepala tengkorak menghilang. Raya mulai ketakutan akan keanehan ini. Dia berpikir bagaimana cara menyingkirkan kepala tengkorak. Besoknya Raya membeli mainan polisi. Ia memasukkan polisi itu ke rumah Eric dan Luna agar bisa membantu mereka dari bahaya. Raya mencari di mana kepala tengkorak itu. Saat itu ibunya memanggil untuk makan malam. Kali ini Raya menjadi anak yang baik. Sebelum makan, dia membaca doa. Ayah dan ibunya pun kaget di sini. Saat kembali melihat rumah mainan, orang yang ada di dalam sana berubah posisi lagi. Raya melihat polisi itu udah ada di atas. Kemungkinan mencari kepala tengkorak cuy. Tiba-tiba ayahnya muncul di belakangnya. Untuk merahasiakan keanehan ini, Raya berkata polisi sedang mencari tikus. Setelah ayahnya pergi, Raya kembali melihat rumah itu. Tapi polisi di sini udah nggak ada. Ternyata polisinya sudah mati. Raya terus mencari di mana kepala tengkorak. Ternyata dia ditemukan di dalam cermin. Raya yang marah, dia berteriak agar tidak mengganggu keluarga Eric. Kemudian Raya berlari ke tempat tidurnya. Esoknya Raya kembali lagi ke toko mainan, ingin membeli orang-orang pendeta nih cuy. Tapi bos toko tidak ada menjualnya. Bos toko menyarankan Raya untuk membeli orang India. Raya pun membelinya. Kemudian meletakkan orang India itu di dalam rumah mainan. Saat itu ibunya mengajak Raya untuk menonton. Walaupun sedang menonton nih, hati Raya tidak tenang. Selesai itu Raya kembali ke kamarnya. Ia melihat orang India ada di depan cermin, mulai melawan kepala tengkorak. Senter milik Raya tiba-tiba mati dan hidup. Saat dilihat kembali, orang India sudah ada di jendela dan ternyata telah mati terbunuh. Raya segera mencari kepala tengkorak itu. Kepala tengkorak ada di belakang keluarga Eric. Raya yang kesal pun teriak. Suaranya ini terdengar oleh mamanya. Raya segera naik ke kasurnya, berkata pada mamanya kalau dia mengigau. Saat terakhir kembali melihat rumah mainan, ternyata semua keluarga Eric telah dibunuh. Raya mencari lagi di mana kepala tengkorak itu. Ternyata nih ada di tubuh Mike. Raya marah, menariknya dan melemparkannya. Tapi saat tidur Raya pun terpikirkan, jika kepala tengkorak ada di rumahnya, maka keluarganya akan bahaya. Raya pun mencari lagi kepala tengkorak itu. Ia kaget melihat kepala tengkorak itu sudah menjadi besar. Raya segera mengambil kepala tengkorak itu. Ia meletakkan kembali ke dalam rumah mainan. Dengan keberaniannya, Raya berhasil menyelamatkan keluarganya. Esoknya, Raya meminta rumah mainan itu untuk disingkirkan, diberikan kepada seorang nenek tua. Ayahnya mengira karena Raya sudah dewasa, sedangkan hanya dia seorang diri yang tahu rahasia dari mainan itu. Film pun berakhir.